Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-hayyil qayyumil mudabbir li jami'il makhluqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin wa habibi rabbil alamin. وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وزدنا علما اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه أو زال المانع من وجوب الصلاة وقد بقي من الوقت قدر تكبيرة أي بقي من الوقت قدر قول القائل الله أكبر أو أكثر من ذلك لا أقل لزمته أي ثبتت في ذمته وكذا يلزمه ما أي الصلاة التي قبلها أي قبل الصلاة التي زال المانع في وقتها إن جمعت معها للعذر أي إن كانت الصلاة التي قبلها يجوز جمعها مع الصلاة التي زال المانع في وقتها في حال العذر كالسفر. InsyaAllah pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang masalah jika datang penghalang yang mengharamkan seseorang untuk sholat seperti haid, sebagaimana yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, atau penghalang tersebut hilang atau sudah berhenti sementara masih tersisa waktu yang cukup, waktu sholat yang cukup ya, masih tersisa dari waktu sholat sekiranya cukup untuk mengucapkan Allahu Akbar atau lebih. Bagaimana hukum sholat tersebut, apakah wajib diqadha atau tidak? InsyaAllah kita akan membahas tentang masalah ini. Qala al-muallif aw zala al-mani'u atau apabila penghalang solat telah hilang min wujubis solat au zalal mani'u min wujubis solat, artinya atau apabila penghalang solat telah hilang. Wa qad baqiya minal waqti qadrus solat wa qad baqiya minal waqti qadru takbirat wa qad baqiya minal waqti qadru takbiratin, dan tersisa masa antara waktu saat ia berada dengan waktu sholat berikutnya, waktu saat hilangnya atau berhentinya penghalang tersebut dengan waktu sholat dengan seukuran bacaan takbir Allahu Akbar sekali. Atau lebih, bukan kurang. Tadi dijelaskan qadru takbiratin ay baqiya minal waqti qadru qawlil qaili Allahu akbar
au aktsar min dzalika au aktsaru min dzalika la aqall. Seukuran seseorang mengucapkan Allahu Akbar, seukuran waktu yang dibutuhkan oleh seseorang untuk mengucapkan Allahu Akbar. Ya, berapa detik ini? Kalau dihitung dengan detik, paling 2 detik, 3 detik. Allahu Akbar. Ya. Sekali atau lebih, bukan kurang dari itu. Kalau kurang hanya seukuran Allah begitu saja, maka tidak ada kewajiban untuk mengqadha salat tersebut. Lazimathu ay sabatat fi zimmatihi, maka ia pun wajib melaksanakan salat yang ada pada waktu hilangnya penghalang itu. Wajib mengqadha salat tersebut. Misalnya seorang perempuan yang sedang haid tiba-tiba menjelang maghrib seukuran waktu yang masih cukup bagi seseorang untuk mengucapkan Allahu Akbar, tiba-tiba haidnya berhenti, maka dia wajib mengqadha salat asar karena haid tersebut sudah berhenti dan hilang, atau penghalangnya sudah hilang, haidnya sudah berhenti pada waktu asar, masih di waktu asar, maka dia wajib mengqadha salat asar tersebut. Wa kadza yalzamuhu ma ay salatul lati qablaha. Begitu pula wajib mengerjakan salat sebelumnya, ay qabla salati lati zalal mani'u fi waqtiha. Begitu pula wajib mengerjakan salat sebelumnya, yaitu salat sebelum salat yang hilang penghalang tersebut pada waktunya. Idza in jumi'at ma'aha lil udhri, ay in kanati salatu allati qablaha yajuzu jam'uha ma'a salati allati zalal mani'u fi waqtiha fi halil udhri kas safar. Jika bisa dijamak dengan salat tersebut ketika ada uzur. Maksudnya jika salat sebelumnya boleh dijamak atau digabungkan dengan salat yang ada pada saat penghalang hilang dalam keadaan uzur seperti perjalanan. Fayajibul asru ma'az zuhri, maka wajib melaksanakan salat asar dan salat zuhur, karena salat zuhur bisa dijamak dengan asar. Dan seperti contoh di sini adalah apabila penghalang tersebut berhenti pada akhir waktu salat asar sebelum terbenamnya matahari, maka wajib hukumnya salat asar, tidak hanya salat asar saja tapi juga salat zuhur, karena salat zuhur ini meskipun salat ini yang sudah lewat waktunya dan penghalang itu baru berhenti atau baru hilang pada salat asar, salat yang berikutnya, akan tetapi karena zuhur bisa dijamak dengan asar, maka hukumnya wajib mengqadha zuhur dan asar. Li'annaha tujma'u ma'aha lil uzri. Ya, seperti apabila penghalang tersebut seperti haid berhenti pada akhir waktu salat asar sebelum terbenamnya matahari dengan seukuran cukup mengucapkan takbir sekali, maka ia wajib mengerjakan asar dan zuhur.
Karena asar dapat dijamak dengan zuhur dalam keadaan udzur, seperti pada saat melakukan perjalanan jauh. Inzal al-mani'u kal haidhi wa ghairihi biqadri takbiratin qabla al-ghurub. Wa tajibul isya'u ma'al maghribi li'annaha tujma'u ma'aha lil 'udhri bi idraki qadri takbiratin qabla al-fajri ay bi zawalil mani'i qabla dukhulil fajri bi qadri takbiratin aw aktsara la aqall. Juga wajib, contoh yang kedua ini, salat isya dan maghrib, tidak hanya isya saja. Kalau penghalangnya hilangnya atau berhenti haid, misalnya sesaat sebelum masuk waktu subuh, sebelum terbit fajar, tapi masih ada waktu yang cukup untuk mengucapkan Allahu Akbar, maka wajib mengqadha isya dan wajib mengqadha maghrib juga, karena maghrib bisa dijamak dengan isya jika penghalang tersebut berhenti sebelum terbitnya fajar dengan seukuran ucapan takbir sekali. Yakni hilangnya penghalang atau mani tersebut terjadi sebelum fajar, terjadi sebelum fajar terbit atau terjadi sebelum fajar tiba. Sekedar bacaan takbir sekali atau lebih, bukan kurang dari itu. Ya, maka wajib dilaksanakan qadha, wajib diqadha isya dan maghrib. Adapun jika penghalang tersebut berhenti atau hilang pada salat yang tidak dijamak dengan salat sebelumnya, maka yang diqadha hanya salat itu saja. Misalnya haid berhenti menjelang masuknya waktu asar, sesaat sebelum masuk waktu asar, seukuran takbir membaca Allahu Akbar, maka hukumnya wajib zuhur saja, tidak wajib zuhur dan subuh, karena subuh tidak bisa dijamak dengan zuhur. Ya, subuh tidak bisa dijamak dengan zuhur. Atau contoh misalnya maghrib, ya, pada waktu maghrib masih haid, kemudian menjelang isya, sesaat sebelum masuk waktu isya, ya, hanya sekadar waktu yang cukup untuk Allahu Akbar, masih tersisa waktu segitu. Ya, masih tersisa waktu yang cukup untuk seseorang mengucapkan Allahu Akbar. Ternyata haidnya berhenti, maka dia wajib mengqadha maghrib saja, tidak wajib mengqadha asar, karena asar tidak bisa dijamak dengan maghrib. Dan ini permasalahan apakah wajib mengqadha atau tidak. Jadi jika penghalang itu hilang dan masih menemui waktu, penghalang tersebut hilang sesaat sebelum masuknya waktu sholat berikutnya, masih menemui waktu yang cukup untuk mengucapkan, seukuran seseorang mengucapkan Allahu Akbar, maka hukumnya wajib mengqadha sholat tersebut. Apabila sholat ini bisa dijamak dengan sholat sebelumnya, maka hukumnya wajib mengqadha sholat itu dan sholat yang sebelumnya juga, seperti isya dan maghrib, asar dan zuhur, sebagaimana tadi disebutkan. Adapun maghrib dengan asar tidak, zuhur dengan subuh tidak, atau subuh dengan isya tidak. Jika misalnya haid berhenti sesaat sebelum matahari terbit, sebelum habis waktu subuh, sekiranya masih menemui waktu seukuran seseorang cukup untuk bisa mengucapkan Allahu Akbar, maka wajib mengqadha subuh saja, tidak wajib mengqadha isyanya. Jadi yang dimaksud di sini permasalahannya adalah wajibkah mengqadha salat tersebut atau tidak.
Ya, dan apakah wajib juga mengqadha salat sebelumnya atau tidak? Ya, jangan sampai salah paham. Ada yang pernah bertanya itu bagaimana niat jamak salat zuhur dan asar bagi perempuan yang hilang penghalang atau berhenti haid menjelang waktu maghrib misalnya. Bagaimana mau menjamak salatnya, waktunya aja udah habis, cuma cukup Allahu Akbar. Maksudnya adalah mengqadha salat tersebut dan mengqadha salat yang sebelumnya karena bisa dijamak dengan salat itu, yaitu asar dengan maghrib. Bukan menjamak salat asar dan menjamak salat dengan bukan menjamak salat asar dengan salat zuhur. Ya, ini adalah yang keterangan atau syarat wajib mengqadha salat sebelumnya itu adalah ya, jika salat tersebut bisa dijamak dengan salat yang sebelumnya. Kenapa? Karena salat yang bisa dijamak dengan salat sebelumnya itu kan ya, kita diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengumpulkan dua salat sekaligus kita laksanakan pada pada satu waktu. Misalnya zuhur dijamak takhir dengan asar, maka salatnya di waktu asar saja untuk dua kali salatnya zuhur dan asar. Atau sebaliknya, asar dijamak takdim ke zuhur, maka salatnya di waktu zuhur salat dua kali zuhur dan asar. Ya, karena kita mendapatkan keringanan seperti itu, maka jika terjadi hal yang tadi dijelaskan dalam masalah ini, yaitu jika hilang penghalang, berhenti haid misalnya, maka salat yang haid tersebut berhenti pada waktunya jika masih ada sisa waktu sesaat saja yang cukup untuk Allahu Akbar sebelum masuk waktu salat berikutnya, maka wajib diqadha salat tersebut dan salat yang sebelumnya yang bisa dijamak dengan salat itu. Dan jangan sampai disalahpahami. Saya ulang tentang kesimpulan tentang dua masalah yang dijelaskan oleh Syekh dalam kitab ini. Yang pertama adalah masalah datangnya penghalang. Yang kedua adalah masalah hilangnya penghalang. Datangnya penghalang di awal waktu. Ya, kemarin dijelaskan bahwasanya jika datang penghalang di awal waktu salat, apakah sudah berlalu waktu cukup untuk salat atau tidak? Maka jika sudah berlalu waktu yang cukup untuk salat, wajib hukumnya mengqadha salat itu. Jika belum berlalu waktu yang cukup untuk melaksanakan salat, misalnya zuhur 4 rakaat, seandainya dari awal waktu sampai datangnya penghalang itu hanya cukup untuk 2 rakaat saja, maka hukumnya tidak wajib mengqadha salat itu. Salat zuhur itu yang datang penghalang pada waktu tersebut. Ini bagi orang yang kondisinya normal dan sehat, sehingga bisa berwudu sebelum masuknya waktu. Adapun bagi orang yang wudunya darurat, wudu darurat, ya ada istilah wudu darurah, ada istilah wudu rafahiyah. Wudu yang darurat ini seperti tayamum, harus dilakukan setelah masuknya waktu dan hanya berlaku hanya untuk sekali salat fardu. Maka bagi orang yang punya penyakit salas yang wudunya adalah wudu darurah, yang diukur dengan waktu yang cukup untuk bersuci dan sholat, tidak hanya waktu yang cukup untuk sholat saja. Jika masuk waktu sholat, kemudian berlalu waktu yang cukup untuk bersuci dan cukup untuk sholat, dia belum sholat, ternyata setelah itu baru datang penghalang, maka tidak bisa lagi dia sholat. Hukumnya wajib mengqadha sholat itu. Jika waktu yang berlalu itu
hanya cukup untuk salah satunya, maka hukumnya tidak wajib mengqadha salat itu. Misalnya terdengar suara azan, Allahu akbar, Allahu akbar. Gimana iman suaranya azannya? Terdengar suara azan, masuknya waktu sholat. Kemudian seorang perempuan mungkin karena masih ada kerjaan, yang merawat anak atau memasak, sehingga ya, dia tidak sempat sholat di awal waktu itu segera. Akan tetapi ya tertunda ya sekitar beberapa waktu setelah masuknya waktu sholat. Ya. Setelah masuk waktu sholat, dia tidak bersegera langsung melaksanakan sholat, tetapi yang tertunda karena ada satu dan lain hal. Ternyata kemudian ya, setelah berlalu waktu yang sekiranya orang-orang sudah pulang dari masjid misalnya, tiba-tiba perempuan ini belum sholat, ya, kemudian datang bulan, ya, datang haid, maka hukumnya wajib mengqadha sholat itu ketika nanti sudah suci, bukan diqadha pada saat haid. Ya, karena ya perempuan yang haid itu hukumnya haram sholat, haram ya, untuk bersuci, karena dia dalam keadaan berhadas ya, dan belum berhenti dari hadas besarnya itu, maka tidak bisa melakukan bersuci dan tidak bisa melakukan sholat. Maka ketika sudah berhenti haidnya, dia wajib mengqadha sholat itu tadi yang belum dia laksanakan, padahal sudah berlalu waktu setelah masuknya waktu sholat yang cukup untuk sholat. Ya, ini yang dimaksud dengan datangnya penghalang bagi seorang perempuan setelah berlalu waktu yang cukup untuk melaksanakan sholat, tapi dia belum melaksanakan sholat, maka wajib mengqadha sholat tersebut. Bagi yang punya penyakit salas, maka ya, tidak hanya waktu yang cukup untuk sholat saja, tetapi waktu yang cukup untuk dua, yaitu bersuci dan sholat. Masalah yang kedua adalah masalah hilangnya penghalang atau berhentinya haid misalnya di akhir waktu. Di akhir waktu sholat, apakah haid tersebut berhenti sesaat sebelum masuk waktu sholat berikutnya dalam ya, ukuran waktu yang cukup untuk ya, berhenti sesaat sebelum waktu sholat berikutnya masuk, ya, seukuran waktu yang cukup untuk mengucapkan Allahu Akbar atau tidak, itu ukurannya. Kalau haid tersebut berhenti, ya, kemudian sekiranya setelah haid itu berhenti sampai masuknya waktu sholat berikutnya itu masih cukup untuk hanya mengucapkan Allahu Akbar, maka hukumnya wajib mengqadha sholat itu, sholat yang berhenti haidnya pada waktu sholat itu masih ada, ya, meskipun ya, hanya tersisa waktu yang cukup untuk Allahu Akbar saja, tapi wajib hukumnya mengqadha sholat tersebut. Dan jika sholat tersebut bisa dijamak dengan sholat sebelumnya, maka tidak hanya sholat ini saja yang diqadha, tapi juga sholat yang sebelumnya juga. Adapun kalau sholat tersebut yang mana haid berhenti atau penghalang sudah hilang dan masih ada waktu yang tersisa cukup untuk mengucapkan Allahu Akbar, sementara ya sholat tersebut ya, maka wajib mengqadha sholat itu. Sementara ya jika sholat tersebut ya, tidak bisa dijamak dengan sholat sebelumnya, maka yang wajib hanya sholat itu saja. Misalnya penghalang hilang ya, sesaat menjelang terbit fajar, bangun tidur, kemudian ternyata dia mungkin yang perempuan bisa merasakan bahwasanya haidnya berhenti sesaat sebelum muadzin mengumandangkan azan subuh, tapi masih ada waktu yang cukup untuk mengucapkan Allahu Akbar, ya, maka hukumnya wajib mengqadha sholat isya dan sholat maghrib sebelumnya dan sholat maghrib, karena sholat isya bisa diqadha dengan sholat
maghrib. Adapun jika penghalang hilang misalnya pada waktu sesaat sebelum masuknya waktu isya, sebelum terbenamnya mega merah, sebelum muadzin mengumandangkan, kalau kita anggap ini muadzinnya muadzin yang thiqat ini, mengumandangkan azan untuk sholat isya, maka ya, wajib mengqadha maghrib saja karena maghrib tidak bisa dijamak dengan asar. Dan demikian ya, supaya tidak campur-campur maka cukup sampai di sini aja dulu supaya ini bisa paham ya, dan tidak ada kesalahpahaman dalam permasalahan ini dan bisa diamalkan serta dipraktekkan bagi yang terjadi pada dirinya ya, apa yang tadi disebutkan dari permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hukum apakah wajib mengqadha salat atau tidak. Mari kita tutup pertemuan kita pada kali ini dengan membaca kalimat tahlil dan salawat untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli walil mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.